Heho Pop Gengs. Pada tanggal 19 hingga 21 November kemarin, Indonesia sekali lagi memiliki sejarah yang bisa dikenang. Untuk pertama kalinya, negara kita ini menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia Superbike yang biasa dikenal di World Superbike atau WSBK. Balapan yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini memang memberikan bekas kenangan yang beragam, mulai dari yang lucu hingga yang bikin kita ngenes. Nah, hari ini Daftar Populer udah ngumpulin nih berbagai hal yang menjadi topik pembicaraan tentang WSBK Mandalika dalam video berikut ini. Hal yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika. Bicara hal yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika kemarin, baiknya kita mulai dulu dari peresmian sirkuit Mandalika yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dengan menggunakan motor hijau dan juga jaket balap yang kece, Bapak Jokowi berhasil menarik perhatian seluruh elemen masyarakat Indonesia. Bahkan, saking viralnya, ada loh yang ngedit video peresmian ini menggunakan soundtrack dari Kamen Rider Black. Untuk kamu generasi 90-an, soundtrack ini ngangenin banget ya. Kalau yang tadi ngangenin, nah berita viral yang satu ini justru ngegemesin. Dilaporkan kru WSBK Mandalika membongkar kargo milik peserta balapan. Salah satu kargo yang pembongkarannya viral itu adalah kargo milik Ducati, yang diberitakan membuat pihak bos Ducati marah. Iya, tanpa perhitungan yang matang, netizen Indonesia langsung ngegas nih mencari pihak panitia WSBK Mandalika. Padahal, setelah dicek dan recheck, ternyata hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur balapan dan rumor tentang marahnya pihak Ducati ditampik langsung oleh pihak Ducati sendiri. Ini nih perlunya kita cek dan recheck berita dulu sebelum bereaksi. Tapi kok bisa sih ada media online yang beritakan hal yang cuma sebatas rumor yang gak bener? Selain dari orang lokal, sebelum balapan di sirkuit Mandalika dilangsungkan, ada juga nih tingkah para pembalap yang mencuri perhatian. Contohnya saja, tingkah dari Toprak Rastaglio yang merupakan pembalap Yamaha yang mengupload kegiatannya ngarit dengan emak-emak di sekitar Mandalika. Hal yang unik juga datang dari partner Toprak di Yamaha yaitu Andrea Locatelli yang disinyalir tidak tahan dengan cuaca panas di Lombok dan memilih berendam di ember plastik. Wah, senyum si abang kayak bocah yang kegap emaknya masuk di bak mandi aja ya. Masuk di hari balapan ada juga nih berita yang cukup memalukan yaitu keberadaan copet di sirkuit Mandalika. Hal ini tentu aja disayangkan oleh semua pihak, karena bukan cuma satu, tapi ada belasan copet yang ditangkap pada acara internasional tersebut. Dari pengakuan mereka, balapan ini emang menjadi lahan basah karena penuhnya sirkuit tersebut. Dalam aksinya, para copet ini mengincar telepon genggam, tas, dompet, hingga topi-topi mahal yang digunakan oleh pengunjung. Tapi eits, jangan salah dulu. Copet yang dibicarakan di sini bukan orang lokal alias warga setempat loh ya. Jangan sampai ada yang suuzon. Soalnya menurut aparat, copet yang ditangkap merupakan sindikat copet internasional yang emang mengincar event-event internasional. Masih dari dalam sirkuit, sekarang kita pindah ke tengah-tengah balapan untuk melihat kejadian yang dianggap sebagai kejadian mistis. Dalam video yang beredar, tampak seorang pembalap yang terjatuh ditinggalkan oleh motornya yang melaju lurus seorang diri, seperti sedang dikendarai orang lain. Bagi sebagian orang, kejadian ini langsung dikaitkan dengan kejadian mistis. Padahal, ini biasa-biasa aja kok. Peristiwa motor yang melaju sendiri ini disebabkan sistem gas spontan dalam Superbike yang mendukung keseimbangan dan juga tekanan gas motor. Jadi, besok-besok kalau ada kayak gini lagi, jangan nuduh setan lagi ya. Nanti setannya ngambek loh. Selain dari dalam sirkuit, ada juga kejadian di luar sirkuit, yaitu kegiatan nobar. Nah, nobar yang kita maksud kali ini bukan lewat TV atau layar tancap, melainkan nobar langsung dari bukit di sekitarnya Mandalika. Hal hemat dan unik yang memperlihatkan sisi kreatif warga Indonesia ini bahkan sempat diabadikan oleh Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat.
Namun, karena hal ini bisa berdampak pada penyelenggaraan balapan, pemerintah dan aparat melarang aksi nonton di Bukit Lagi. Bahkan untuk menggaransi kejadian serupa tidak terjadi lagi, pihak aparat setempat melakukan penjagaan ketat. Ya, bicarain tentang nobar alternatif ini, hal tersebut emang wajar dilakukan oleh orang-orang golongan menengah ke bawah. Karena harga tiket WSBK Mandalika itu cukup gila, yaitu berkisar 20 juta rupiah. Bagi mereka yang kurang mampu, uang 20 juta tentu hal yang sangat berharga. Iyalah. Entah blunder atau disengaja, penempatan balapan WSBK Mandalika pada bulan November memang hal yang cukup riskan. Karena pada bulan ini musim hujan lagi deras-derasnya. Nah makanya, pada gelaran tersebut hujan juga mencuri banyak perhatian nih. Dari dalam sirkuit ada nih beberapa tingkah laku kru tim balap yang mengundang gelak tawa dan juga buat kita bisa malu parah. Dari video yang beredar, seorang pembalap bahkan sempat mandi hujan layaknya bocil yang kesenengan. Dan ada juga kru tim yang malah memanfaatkan momen ini untuk main bebek plastik lah. Lalu untuk hal yang paling miris, datang dari video kru tim balapan yang sedang nyerok air keluar dari tempat mereka. Hal ini mungkin aja jadi pengalaman pertama si bule kedapatan banjir di sirkuit balapan ya. Mereka kapok balapan di sini nggak ya? Selain tingkah laku kru tim, ada juga nih tingkah laku kocak warga lokal yang terekam kamera. Di salah satu sisi sirkuit Mandalika, ada nih 2 bocah yang terekam sedang mandi di genangan air hujan. 2 bocah yang nikmatin keseruannya ini tentu berharap kalau aksi mereka nggak kegap sama emak, karena kalau kegap bisa disabet pakai sapu. Lalu ada lagi nih aksi flip battle seorang kru sirkuit yang terekam kamera. Kayaknya si abang lagi gabut banget ya. Membicarakan tentang fenomena hujan dan banjir yang ada di sirkuit Mandalika, ada juga nih beberapa detail yang didapatkan netizen sebagai desain aneh dari Mandalika. Seperti posisi pipa paralon yang melintang dan juga selokan yang gak pas. Selain itu, banjir yang terjadi di underpass Mandalika yang tersambung ke sirkuit juga mengindikasikan kalau desain drainase dari Mandalika juga gak beres. Padahal secara anggaran, sirkuit Mandalika ini menghabiskan sekitar 1 triliun rupiah. Setelah balapan di sirkuit Mandalika berlangsung, hal unik dan aneh belum berakhir ternyata. Sehari setelah balapan sirkuit Mandalika berakhir, seorang pawang hujan bernama Amak Daud melaporkan netizen pada polisi. Pasalnya, Amak Daud ini merasa nama baiknya dicemarkan karena dianggap sebagai pawang hujan saat balapan WSBK Mandalika dilaksanakan. Padahal, dari pengakuannya, warga desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB tersebut bukanlah pawang hujan yang ditugaskan saat balapan berlangsung. Wah, netizen salah serang orang lagi nih pemirsa. Oke, membahas semua kejadian yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika tadi setidaknya membuka pemikiran pemerintah dan juga pihak terkait kalau sirkuit megah tersebut masih harus banyak berbenah nih. Semoga saat sirkuit Mandalika menjadi tempat balapan MotoGP yang direncanakan pada Maret 2022 mendatang, sirkuit ini udah siap 100% dan hal-hal buruk kayak tadi bisa dikendalikan. Lalu bagaimana dengan kamu? Dari berita yang sudah kita kumpulkan, kira-kira mana nih berita paling membagongkan dari semua yang udah kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.